Perkenalkan, nama saya Marliana, NIM 858415163. Saya mahasiswi Universitas Terbuka Kota Samarinda. Saya akan mensimulasikan pembelajaran terpadu di kelas 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, baik. Ibu doakan semoga kalian selalu baik, sehat, dan semangat. Terlebih dahulu, Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Bagaimana ketua kelas Musdalifah? Apakah hari ini temanmu ada yang tidak hadir? Hadir semua ya? Bagus. Sebelum kita memulai pelajaran, terlebih dahulu kita berdoa menurut agama dan keyakinan. Berdoa mulai. Selesai. Nah, apa pelajaran hari ini anak-anak? Ya, benar. Tema 3 yang kita pelajari tentang peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 1 tentang hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku pada pembelajaran pertama. Terlebih dahulu, Ibu akan mengajukan pertanyaan kepada kalian. Apa makanan pokok yang kita makan sehari-hari? Ya, benar, nasi. Selain nasi, apakah ada makanan pokok lainnya? Siapa yang bisa membantu menjawab Ibu? Ya, sagu. Selain itu, jagung, ubi, singkong, dan pisang. Ibu tanya lagi, nasi berasal dari apa? Ya, benar. Nasi berasal dari beras. Beras berasal dari padi. Materi yang kita pelajari, pertama, tentang tanaman padi. Kedua, proses pertumbuhan padi dari benih hingga panen. Dan yang ketiga, mengamati tentang karakteristik pantai, dataran tinggi, dan dataran rendah. Anak-anak, kalian buka bukunya di halaman 1. Di situ ada sebuah gambar. Nah, gambar tersebut menceritakan tentang apa ya? Siapa yang bisa menjawab? Ya, gambar itu menceritakan tentang tanaman padi. Nah, Ibu akan mencontohkan cara membaca yang baik dan benar. Kalian dengarkan dan simak baik-baik. Selanjutnya, buka bukunya di halaman 2. Di situ ada 5 buah pertanyaan yang berkaitan dengan bacaan tadi. Untuk menjawabnya, Ibu beri waktu 10 menit dan kumpulkan ke depan. Kalian sudah belajar tentang bagaimana padi tumbuh. Sekarang buka lagi bukunya di halaman 3. Di situ kalian diminta untuk mengisi diagram berdasarkan bacaan teks yang telah kalian baca. Dan diskusikan bersama teman sebangku. Ibu beri waktu 5 menit. Dari hasil diskusi kalian, tahapan pertumbuhan padi, bagian atau tahapan mana yang paling penting? Siapa yang mampu menjawab? Ya, benar. Tahapan kedua, yaitu benih-benih padi ditanam di lahan sementara. Bibit yang telah siap dipindah tanamkan ke sawah. Biji atau benih tadi akan tumbuh berkecambah hingga muncul ke permukaan. Mengapa tahapan kedua dianggap penting? Siapa yang mampu menjawab? Ya, benar. Karena bibit padi akan ditanam petani di sawah. Apa dampaknya apabila tahapan tersebut bermasalah? Siapa lagi yang bisa menjawab? Ya, benar. Jika bibit padi mati terserang hama seperti ulat, hama wereng, akhirnya mati, dampaknya petani tidak dapat menanam padi di sawah. Sehingga tanaman padi bisa saja berkurang jumlahnya. Oleh sebab itu, petani harus menjaganya dan kelestarian tanaman padi tetap terjaga untuk kebutuhan kita semua.
Di lingkungan tempatmu tinggal, pasti banyak tumbuhan yang dapat dimanfaatkan, seperti mangga, pisang, singkong, ubi, jagung, dan lainnya. Pilihlah dan buat pertanyaan tentang salah satu tanaman yang sering kamu manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, dan bagaimana melestarikan tanaman yang kamu pilih. Juga bagaimana menjaga keseimbangan agar tanaman tersebut tidak habis. Ibu beri waktu 5 menit dan kumpulkan ke depan. Ibu mengambil satu pertanyaan dari pertanyaan Musdalifah. Pertanyaannya adalah, apa yang kita lakukan untuk melestarikan tanaman singkong? Siapa yang mau menjawab? Ya, benar. Untuk melestarikannya, kita harus menanam singkong, menyiram dan membersihkan rumput di sekitar tanaman secara rutin, dan jangan lupa diberi pupuk. Anak-anak, untuk merefreshkan kita belajar, Ibu minta kalian berdiri semua, ikutin apa yang Ibu ucapkan dan apa yang Ibu gerakkan. Ya, 1, 2, 3. Di mana anak paling rajin? Anak paling rajin ada di kelas ini. Di mana anak paling pandai? Anak paling pandai ada di kelas ini. Yes, yes, yes. Tepuk tangan. Selanjutnya, kalian buka buku di halaman 4. Di situ kalian mengamati gambar. Tugas kalian menulis pertanyaan sebanyak 5 buah dalam setiap gambarnya dengan menggunakan kata tanya apa, bagaimana, siapa, berapa, dan kapan. Ibu beri waktu 10 menit. Jika sudah selesai, kita tempelkan bersama di papan tulis dan dibahas bersama. Baik, semua pertanyaan sudah kita tempel. Ibu akan mengambil satu pertanyaan dari pertanyaan William. Pertanyaannya adalah, apa yang sedang dilakukan nelayan? Siapa yang bisa membantu Ibu menjawab? Angkat tangan. Ya, benar. Di gambar tersebut, para nelayan menggunakan jala untuk menangkap ikan di pantai. Anak-anak, materi dalam pembelajaran ini dapat kita simpulkan, yaitu kita sudah belajar tentang tanaman padi, tahapan pertumbuhan padi dari benih sampai panen, dan tentang karakteristik alam seperti pantai, dataran tinggi, dan dataran rendah. Sebelum ditutup pelajaran ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.